live actionnya Disney semuanya banyak lagunya, tapi kok Mulan enggak gitu. Banyak atau masyarakat yang ngomong ini nggak sesuai ekspektasi karena kayak lo tuh punya bahan-bahan premium gitu untuk membuat sesuatu, tapi kenapa hasilnya kok kayak gini? Hai Sobat BSP! Kaget dilihat kita berdua ya. Kelihatan cantik ya kayak biasanya gak sih? Iya. Tumben banget, aku nggak pakai aksesoris yang mewah. Iya benar. Iya Aku moda. Iya, Lo nggak bawa seperangkatnya iya ya, nggak manner juga kan ya. Iya, bener. Tapi tetap cantik ya. Tetap Tumben juga cantik. kamu nggak pakai daster nih, Yumina. Gimana ya? Aku tanggalkan dulu daster aku. Karena hari ini kita bakal bawain program yang pastinya kece banget. Yes, sekarang kita ada di Movie Corner. Let's talk about movie. Yes. Anyway, kamu kangen gak sih nonton film di bioskop? Aku kangen Bin, karena kalau dipikir-pikir hampir berapa puluh tahun gitu ya aku kan nonton film di bioskop. Rasanya lama banget ya. Aku suka banget nonton, jujur aku suka banget nonton film, suka banget ke bioskop. Dan biasanya kalau ada film-film bagus, nggak bagus sih, kadang film-film yang emang udah tayang aja aku tonton gitu ya. Gitu ya. Yes. Nah, meskipun pandemi sebetulnya ada banyak sekali film-film baru yang diproduksi ya kan? Yes, lebih tepatnya ini sebenarnya banyak banget film-film yang ketunda tayangnya secara teatrikal ya di bioskop gara-gara pandemi ini dari awal 2020. Baiklah, hari ini kita bakalan ngomongin soal Mulan yang akhirnya live actionnya ini dibikin setelah Mulan ini sebenarnya udah direncanain untuk ada live actionnya dari tahun 2010 sob. Tapi semenjak saat itu nggak ada kejelasan. Padahal sih Mulan ini sendiri udah di versi animasinya ya, udah rilis dari 1998 ya. Wow, udah lama banget ya. Tapi sekarang dibikin kayak live movie-nya gitu Iya, kan? live action movie-nya dan ini udah syutingnya itu dari tahun 2018. Wow. Nah, rencananya emang bakalan tayang secara teatrikal itu tanggal 27 Maret 2020 nih, Kay. Karena penayangannya di bioskop ditunda, akhirnya entah kenapa Disney ini memilih untuk menayangkan melalui platformnya secara online. Secara online. Yes, akhirnya ini ngebuat bioskop-bioskop kecewa dong ya. Padahal ini salah satunya yang ada di Prancis nih, bahkan ada video itu sampai ngerusak posternya Mulan gara-gara kecewa. Karena kenapa sih Disney ini kok kayaknya kesannya nggak sabaran banget gitu. Betul. Harus ditayangin secara online. Padahal di Perancis sendiri bioskop ini udah mulai buka dari September. Ya, jadi mereka kecewa banget karena menunggu banget bahwa oh iya nih live action dari Mulan bakal tayang nih, tapi ternyata Disney udah nyolong start duluan gitu kan. Kayak lebih kayak kesannya kayak mungkin ngerasa dikhianati kayak gitu Ya. kali ya. Apalagi film ini tuh emang banyak banget ditungguin gitu kan ya, Kay. Betul, dan dari awalnya itu. dari awal pembuatan film sampai tempat pembuatannya pun juga dibahas kan ya sama beberapa kalangan gitu. Yes, benar. Tapi sebelum kita ke syuting dan lain sebagainya, kita lihat dulu nih Mulan ini ternyata ada salah satu yang jadi unik juga gitu. Kenapa orang-orang nunggu? Karena Mulan ini sutradaranya adalah perempuan. Superhero-nya perempuan si Mulan ini, terus juga sutradaranya juga perempuan. Sutradaranya itu adalah Niki Caro. Yes. Dan di sini juga ada penulisnya nih, penulis skenario-nya kita ada Elizabeth Martin, Yes. Lauren Hayek, dan juga banyak banget yang terlibat dalam produksi Mulan ini adalah sosok-sosok perempuan-perempuan hebat pastinya. Betul. Ya. Ada Amanda Silver, kemudian Liu Yifei yang tentunya dia jadi pemeran utamanya. Nah, kalau ngobrolin tentang film animasi dan juga film actionnya atau Versi movie, live actionnya ya. iya betul. Ada banyak sekali perbedaan nggak sih, Vin? Yes, menurut dan lo? banyak banget yang kecewanya di situ ya, karena banyak banget perbedaan. Salah satunya soal adegan Mulan ya. Mulan ini motong rambutnya, Iya. itu ikonik banget gak Itu sih Sob ikonik menurut banget. kamu ya?
Itu ikonik banget, dan itu tuh yang paling aku suka banget ya. So, Yes, pas dia ngambil pedang terus dipotong rambutnya, kayak, itu yang kayak dia tuh ngerasa bahwa oke, fine, bapak udahlah, bapak di rumah aja, aku yang bakal menggantikannya dan aku bakal jadi laki-laki. Dia tuh udah yang kayak patriotik banget. Dan dia tuh niat kayak I'm ready gitu. Cara nunjukin dia I'm ready gitu dari situ. Terus di versi animasi sama versi live actionnya tuh banyak banget perbedaan. Salah satunya di unsur komedi. Kayak kita tahu ya, di animasinya Mulan tuh banyak banget komedi. Terus aku suka part yang kayak nyanyi-nyanyinya gitu loh. Kan ada lagu-lagu gitu ya. Terus itu apa sih nyebutnya yang kalau misalkan di Aladdin tuh ikonik banget yang A Whole New World gitu. Di Mulan juga sebenarnya ada gitu. Soundtracknya gitu ya. Kayak soundtrack yang dinyanyiin tapi dari si pemerannya langsung. Biasanya kan Disney tuh kayak gitu tuh. Jadi ada versi penyanyi yang emang disuruh bikin soundtracknya, ada versi pemerannya. Aku nggak tahu kenapa, apakah mungkin untuk film live action kayak Mulan gitu yang banyak adegan-adegan perang-perangan gitu, jadi kayak kesannya tuh nggak pantas dikasih lagu apa gimana ya? Karena kok kayaknya live actionnya Disney semuanya banyak lagunya, tapi kok Mulan enggak gitu. Menurut kalian kenapa nih? Kalau kayak kata aku sih sayang banget dan kurang banget kurang banget dari sisi itunya ya. Terus tapi memang kalau ngobrol tentang film animasi ke film movie live actionnya itu memang banyak banget perbedaannya. Dari Walt Disney itu pasti banyak banget gitu kan. Yes, dan satu lagi yang ikonik selain motong rambut terus nyanyi adalah Mushu. Kalian pasti tahu Mushu dong ya? Iya, yang dia tuh batuk-batuk keluar asapnya gitu-gitu kan. Dia tuh bisa dikatakan nasibnya sama lah ya kayak Mulan. Mulan itu kan kayak wanita tapi dia beda daripada wanita-wanita pada umumnya di zaman itu. Nah, si Mushu ini juga sama. Dia tuh kayak dianggap kayak loser gitu lah, pecundang gitu, naga kecil, udah naga nggak gede lagi gitu kan. Dia tuh dibully di antara roh-roh keluarga Mulan coba. It's so funny. Tapi sayang banget ya, di versi real life-nya kalian bisa lihat juga kok di trailernya nggak ada si Mushu ini, digantikan sama hewan Phoenix ya. Dan aku sendiri nggak tahu ya apa alasan kenapa kok si naga ini diganti Phoenix ya. Kenapa ya, kayak apa naga tuh susah apa gimana ya? Gini, kalau menurut padahal kalau menurut kita dalam budaya Cina, naga itu kan selalu dibawa-bawa kan ya. Yes, kayak dia tuh kayak apa sih? Hewan keberuntungan ya nggak sih? Hewan keberuntungan terus kayak melambangkan kejayaan dan kekuatan gitu kan naga itu di budaya Cina. Tapi kenapa ini ditiadakan dan kenapa diganti dengan Phoenix gitu? Atau mungkin karena Phoenix itu lebih cantik, apakah supaya lebih melekat sama karakter si Mulan ini yang sebagai perempuan tapi dia kuat gitu ya. Betul. We don't know, tapi kita kehilangan Mushu. Tapi ini kalau misalkan ngomongin soal animasi sama film real life gitu ya, live action ya, bukan real life. Live action banyak banget yang emang mengecewakan sih, kita nggak bisa ya. Jangankan animasi ke live action ya Sob ya, dari novel yang bestseller terus dibikin live actionnya aja kadang masih banyak ketimpangan, apalagi animasi sama live action. Contohnya film Taken sangat-sangat tidak menjual sekali. Padahal orang tuh udah nunggu-nunggu gitu, tapi ya kecewa, udah nunggu lama-lama. Mungkin karena kekesalan kita juga kali ya, udah nunggu lama-lama kok jadi ya gitu doang gitu. Nggak tahu kenapa Disney ini selalu ngasih live actionnya ini rating 13+. Kalau versi animasinya kan tentu dikonsumsi sama SU kali ya, semua umur kan masih bisa dinikmati gitu kan. Dan ratingnya Disney 13+ ini jadi agak-agak sedikit rancu. I don't know kalau di Indonesia sih kayaknya orang rating 21+ aja masih banyak yang bawa bocah. Tapi kalau di luar negeri itu bener-bener hal kayak gini tuh diperhatiin banget kayak. Jadi betul. Tapi mungkin kalau di luar negeri usia 13+ itu adalah udah masuk dewasa, yang mereka tuh udah ngerti gitu kan. Setiap kali ada adegan kekerasan mereka udah ngerti bahwa itu tuh nggak boleh. Tapi untuk beberapa negara yang kayak di Indonesia, tapi gimana ya, kayak kurang ketat sih sebenarnya kalau boleh ya. Soalnya jujur aku sebagai orang yang sudah termasuk golongan 21+, kalau nonton terus ada anak kecil dibawa ke bioskop tuh kenapa sih harus maksain banget gitu bawa anak kecil, udah kadang nangis dan lain sebagainya. Ayolah kita lebih aware ya sama hal-hal kayak gini. Betul banget. Nah, Mulan sendiri ini kan bisa dikatakan sebagai legenda dari China. Nah, tapi sebenarnya banyak masyarakat China sendiri yang ngerasa kayak sedikit kecewa sih kayak sama film ini. Katanya tuh budayanya China tuh nggak ada sama sekali. Kayak
kayak nggak kerasa gitu lebih tepatnya, padahal film Disney ini, film Mulan ini udah mengeluarkan budget yang banyak untuk kayak seakan-akan tuh ngebawa budaya Cina banget gitu Ini loh, apa namanya, packagingnya tuh udah Cina banget kan, dari rumah-rumahnya, terus apa namanya, segala macem baju, zira dan lain sebagainya tuh kayaknya udah apa sih, propertinya tuh emang udah Cina banget. Tapi kenapa banyak yang bilang juga kalau pemeran utamanya kayaknya kurang banget ngebawa apa ya, apa sih namanya, behaviornya orang Cina tuh. attitude-nya orang Cina Nah, itu kah kayak mungkin gimana ya. gitu Ya kali pokoknya kayak dari dalamnya tuh nggak keluar China-nya gitu. Hmm. Apakah ini terpengaruh juga karena bahasanya pakai bahasa Inggris? Nah, ternyata selain karena apa, kerasa kayak ya nggak terlalu ngebawa budaya Cina, terus tadi kesannya rasis, ternyata tempat syutingnya sendiri ini pun kontroversi loh. Iya, dan itu memang jadi aduh rame banget waktu itu ya. Di mana waktu itu, Cek? Di Xinjiang, syutingnya ini di Xinjiang. Xinjiang, dimana kita tahu Xinjiang itu tempatnya warga Muslim, Muslim ya. Uyghur. Di sana yang apa ya, kayak kesannya tuh ada praktek genosida gitu ya. Iya. Jadi banyak banget yang mengecam gitu loh. Terus juga apa sih, kayak pihak Disney ini kan sebenarnya mengucapkan terima kasih nih kepada ke pemerintah. ke pemerintahan, ke warga Xinjiang. Sebenarnya tujuannya ya wajar dong kalau Ya, kita ngucapin syuting terima ya kasih namanya aja, kita gitu kan. datang ke tempat itu masa nggak ngucapin permisi sama terima kasih, kan nggak mungkin. Tapi itu terkesannya kayak pihak Disney ini mensupport apa yang dilakukan sama pemerintah Xinjiang terkait dengan warga Muslim di sana itu nih, Ke. Makanya langsung tagar boykot Mulan ini trending di mana-mana. Selain itu pemeran utama dari Mulan akhirnya kena boykot juga. Iya. Gara-gara dia itu Bercuit-cuit. bercuit-cuit di Twitter bahwa dia itu mendukung tindakan kekerasan terhadap demonstran yang di China itu. Mungkin lebih tepatnya ini deh, apa namanya, tindakan yang bakal diambil sama pemerintah ke pendemo tersebut gitu loh. Jadi dia tuh kayak oh ya udah saya membela pemerintah Iya, gitu. support pemerintah aja Support sih, pemerintah aja. meskipun caranya apapun, kayak termasuk menghalalkan kekerasan, ya nggak sih? Setelah itu dia udah kena efek, dan akhirnya ternyata setelah filmnya rilis dia diomongin aktingnya nggak bagus dong. Nah, itu dia udah kayak jatuh ketimpa tangga kan. Yes. Udah tadinya diolok-olok, sekarang ketahuan lu ternyata aktingnya begitu-gitu aja. Iya, gitu lu kan. songong, ternyata acting lu gitu-gitu aja, songong Nah. banget, udah nggak merepresentasikan si Mulan. Terus juga lu dukung pemerintah China yang Betul. tentunya melakukan tindakan yang apa ya, menurutnya kurang manusiawi mungkin ya gitu ya. Terus ternyata acting lo di Mulan sendiri ya gitu-gitu aja. Ada yang pakai efek-efek CGI-nya gitu. Ada yang bilang kalau katanya sih ecek-ecek gitu. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian setuju nggak sih kalau Mulan ini CGI-nya ya emang jelek gitu? Ya, tapi sih siapa tahu ya, karena ya emang masyarakat dunia ini terbiasa nonton film live action superhero ini versinya Marvel, ya nggak sih? Oh iya benar. Ya, Yang kalau benar-benar terbang dari langit. Seperti Iron Man. Seperti Iron Man. ya Seperti kan? Iron Man, Captain America, ya kalian Iya. jangan di-compare lah ya. Jangan mengharap yang seperti itu. Harusnya kalian tuh mungkin bener sih, kayak apa sih yang paling mengecewakan itu ekspektasi. Mungkin dari kalian ya yang udah nonton tuh banyak, atau masyarakat yang ngomong ini nggak sesuai ekspektasi karena ya kalian tuh ekspektasinya terlalu gede. Ya nggak sih, kayak ngebayangin film ini tuh bakal sekeren Avengers, bakal sekeren ya itu Iron Man, ya nggak Iron Man, ya nggak sih? Ya nggak lah, so. Dan lebih sayangnya lain, selain kita ngomongin CGI, itu di situ tuh ada aktor-aktor hebat yang main loh. Bener, sebenarnya film ini tuh udah aduh packagingnya udah keren. Yang main aktor-aktor ternama, Betul. budgetnya ada. Tapi tetap aja orang pada apa ya, kalau orang Belanda bilang tuh ngersulo gitu loh. Kalau orang bilang tuh kayak why? Kayak lo tuh punya bahan-bahan premium gitu untuk membuat sesuatu, tapi kenapa hasilnya kok kayak gini? Iya. Dan yang disayangkan banget di situ ada si idola aku, Siapa dia? Jet Li. Orang pasti nggak bakal tahu ya. Kalau kamu nonton filmnya juga orang bakal nggak bakal Notice. ngeh gitu loh kalau ada Jet Li di situ. Yes. Kita tahu kan bahwa Jet Li itu adalah tokoh aktor yang keren banget di Cina,
yang orang tuh tahu banget filmnya banyak. Kalau tanya film kungfu siapa, Jet Li. Udah, Jet Li aja. pokoknya dia tuh termasuk trio aktor Asia yang udah mendunia. Kayak Bener. Jet Li, Jackie Chan, Andy Lau. Kayaknya setelah itu belum ada lagi sih. Sampai sekarang aku belum Sampai tahu sekarang. ya. Yang benar-benar living legend tuh cuma 3 orang ini. Dan si Jet Li itu masuk loh di film ini. Tapi kita nggak ngeh. Aku juga nggak, karena kenapa? Karena dia di situ tuh nggak dikeluarkan kemampuan dia kungfunya, Iya, benar. bela dirinya yang dia Benar. selama di setiap film ikonik banget. Di Hmm. situ tuh dia nggak ngapa-ngapain, kayak ya nggak dikeluarin. Jadi kita nggak tahu itu Jet Li Ya, gitu atau loh. mungkin karena emang faktor usia kali ya. Dan dengar-dengar kabarnya juga Jet Li kan sekarang udah usia udah mulai menua, udah mulai banyak penyakitan gitu kan. Jadi, Mungkin ya, ya Opa mungkin. Jet Li sehat-sehat terus ya. Karena Opa iya. Jet Li, tapi aku tetap love you Opa Jet Li. Iya, jadi Jet Li ini jadi kaisar di Cina itu gitu loh Sobat BSP. Tapi nggak ada yang ngeh kalau dia tuh Jet Li karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Hello, seorang Jet Li yang biasanya dia memberantas kejahatan, Di situ dia dia yang disergap, diselamatin. yang diselamatin. Ya ampun. Dan dia cuman mengeluarkan titah dan kata-kata aja. Kayak aku sendiri kalau nggak ngelihat susunan pemain, cielah susunan Oh, iya, pemain, bener-bener. nggak ngelihat itu tuh aku nggak tahu loh, nggak notice kalau itu Jet Li. Selain itu di situ juga ada si Donnie Yen ya, Iya. atau Ip Man. Ip Man. Nah, itu dia di situ jadi komandan Tung ya. Tapi tuh dia keren banget sumpah. Iya. Mukanya tuh masih utuh gitu, keren banget. Iya, itu kalau dia aku kayaknya bakalan notice dari manapun, kayak dia tuh nggak Nggak kehilangan berubah. tajinya ya, Mukanya tetap nggak berubah, Vin. Dia tetap aja dan dia tetap keren banget. di situ jadi komandan Wah, Thomas. Pokoknya wah, apa kalau si Donnie Yen ini keren. Terus yang berperan sebagai si cowoknya Mulan tuh siapa ya? Aduh, Aduh, agak lupa iya ya. agak lupa pokoknya. Tapi juga interaksi kan, kalau di animasi itu si Mhm. Mulan sama si yang bakal jadi kekasihnya ini Mm-mm. apa ya, awalnya itu ya mereka kayak malu-malu gitu, lama-lama juga banyak interaksi terus deket gitu kan. Iya. Tapi kalau di sini tuh kayaknya adegan yang seperti itu tuh banyak dikurangin, Iya. banyak dihilangin gitu. Jadi kayak Ala kadarnya. Yes, jadi kayak kesannya Mulan nggak ada kesan yang wah aja gitu sama sosok yang sebenarnya dia jadi suaminya di Mulan Part 2 ya. Iya. Oke, tapi nih Kay, Mhm. menurut informasi yang aku dapet, rating Mulan ini cuma 5,4 aja di IMDb. Kalau IMDb ini ngasih rating 5,4, ini masih mending ya. Rotten Tomatoes itu ngasih atau dari Rotten Tomatoes ini Mulan dapat rating 6,8. 6,8. Ini rating sementara pas waktu kita taping ini ratingnya masih segitu. Iya. Kita belum tahu kan, karena itu dipengaruhi juga oleh banyaknya views dan banyak juga yang ngasih rating. Betul. Jadi kalau kalian nontonnya kapan bisa di komen, sekarang ini kok Udah naik bagus kok gitu. gitu. Kan, misal. Dan ini masih prediksi aja sih. Banyak Aha. yang memprediksi katanya Mulan ini bakal mengalami kayak kerugian gitu dari, ya kita bisa tahu ya, ini for your information aja nih sob, ini adalah film termahal yang disutradarain oleh perempuan loh. Wow. 200 juta. Jadi si siapa tadi nih? Niki Caro. Niki Caro ini, si sang sutradara ini adalah mendapatkan kayak, dia bangga dong, harusnya dia adalah sutradara wanita dengan budget movie gede banget. Iya, benar. gitu. Sebelum-sebelumnya juga banyak kok film-film yang disutradarai perempuan Mhm. di Hollywood sana, tapi nggak sebanyak itu Nggak budgetnya. semahal ini gitu ya. Nah ini juga yang kayak memunculkan, benar nggak sih kalau film yang disutradarai perempuan itu nggak bakalan ngasilin keuntungan. Ini juga yang bikin kontroversi. Banyak jauh sebelum film ini sendiri, film Mulan ini diproduksi, banyak banget kontroversi kayak orang-orang yang nggak percaya nggak bakal keren nih filmnya karena yang nyutradarain perempuan. Dari awal udah kayak gitu. Jadi sebelum dibikin pun ini udah kontroversi kontroversi dulu. duluan. Ternyata kok berujung sampai terakhir kontroversi. Dan di penayangan perdananya ini cuman dapat berapa, sekitar 17 juta dari 200 juta. Dari 200 juta. Ya Wah, Allah. wah, itu ruginya di atas 100 juta tuh bisa buat kita berangkat haji bolak-balik ya, Yumina Yumoda ya.
Doain ya. Doain ya. Oke, itu dia informasi seputar film Mulan yang Yes. sudah sedikit kita kupas gitu ya. Tapi nih kayak kamu kan masih punya anak yang meskipun umurnya udah layak nonton lah, katakanlah sepupu atau siapa gitu kan, harus tetap didampingi. Ya, karena emang ada beberapa adegan yang agak keras gitu ya. Maksudnya gelut gitu Iya. kan. Dan ini kalau nggak pengawasan kan takutnya nanti para anak-anak cewek tuh, aku ingin jadi Mulan gitu, main ditabrak aja. Tapi anyway, sebenarnya ada beberapa part yang memang bisa banget kita ambil sisi positif dari Mulan itu gitu loh. Yang pertama adalah betapa dia itu sayang sama keluarga, dia juga setia, dia juga berani, dan dia juga jujur gitu kan, karena dia sebetulnya beberapa kali udah mau jujur sama Komandan Tung kan, bahwa dia tuh sebenarnya perempuan gitu kan. Jadi sebenarnya dari semua kontroversi ini ada beberapa pesan dari film Mulan ini yang bisa kita ambil. Aku lupa tadi nambahin kalau kayak juga di situ kesannya tuh Mulan tuh kuat banget dan prajurit-prajurit China itu lemah. Enggak, gitu ya. Jadi kalah sama kekuatannya sama satu perempuan ini. Iya. Ya mungkin kita anggap itu sebagai kekurangan gitulah ya, walaupun aslinya kita tahu lah prajurit Cina betapa kuatnya gitu ya, betapa disiplinnya mereka gitu kan. Mungkin itu cuma beberapa part aja yang agaknya kurang ditegesin atau kurang di smooth gitu ya. Benar banget. Pokoknya itu movie corner kali ini kita ngebahas soal Mulan. Semoga kalian terhibur, semoga kalian tambah informasinya. Betul. Dan semoga kalian bahagia dan pokoknya stay healthy ya, jaga kesehatan. Bener banget, dan jangan lupa kepoin program kita yang lain. Tetap di BSP Channel ya. Yes, betul banget, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Kalau gitu, Vina Mariana, Kira Medina. dah kita pamit. Have a nice day. Stay safe.